Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada ibadah Minggu 21 November 2021. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saya sungguh bersukacita kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini, dan saya juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang boleh ikut beribadah secara live streaming melalui Zoom Meeting. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah semesta alam yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami semalam, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah, membawa diri kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengakui ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Segala hal dosa yang membelenggu kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau letakkan itu ya Tuhan, supaya Tuhan boleh membebaskan kami dan Tuhan boleh melayakkan kami pada pagi hari ini untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau bersama dengan saudara-saudara kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan boleh terjadi atas kami. Tuhan melawat setiap kami, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya setiap apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini ya Tuhan, semuanya boleh memuliakan dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, pakai setiap sarana yang kami pergunakan, biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk masuk di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, mari kita bersuka bersama. Kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan, Allah sumber kuatku. Milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber bersuka.
surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yang bersukacita silakan bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di bumi seperti di surga. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur atas segala pelajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk semakin Kau perlengkapi ya Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sudah bersiap untuk menyambut firman Tuhan, kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Aku kekuatan dan perlindungan bagiku.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada Pendeta Muda Taufik kami persilakan. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap doa. Kita mengingat kembali segala kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus amat sangat teramat baik di dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita bersama-sama akan memperingati kelahirannya di dunia ini. Dan yang menjadi pertanyaan kunci dalam hidup kita, ketika Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita, apakah kita masih meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, apakah yang hendak kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Mari kita satu di dalam doa. Kami percayakan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di bulan November ini kami belajar tentang hal memberi. Dan pada saat ini kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan untuk kami melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau melihat hidup kami, apa yang kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau. Untuk itu kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami. Memampukan kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk meresponi kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Ada beberapa bagian yang penting yang akan kita lihat bersama. Ini berbicara tentang giat Natal ya, yang akan
kita lakukan di tahun 2021 ini. Jadi Natal kita tahun ini mengambil tema ngaturaken tentrem rahayu, yaitu bahasa Jawa. Ngaturaken tentrem rahayu, artinya kita memberitakan damai sejahtera. Jadi kehadiran kita memberikan damai sejahtera kepada setiap mereka yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Karena setiap kita sudah mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam giat Natal kita tahun ini ada beberapa bagian yang akan kita lakukan. Jadi kita akan mulai pada hari Minggu tanggal 5 Desember, itu pelayanan akan dilaksanakan di daerah Wagir. Lalu pada hari Minggu tanggal 12 itu pelayanan akan dilakukan di daerah Dawan. Lalu Sabtu tanggal 18 Desember itu di daerah Binangun Blitar. Lalu pada hari Minggu 19 Desember itu di Kasembon. Lalu Sabtu tanggal 25 Desember itu di gereja. Nah, adapun kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama aksi sosial. Ya, kita akan berbagi sembako, kita akan lakukan screening kesehatan, dan kita akan memberikan vitamin. Lalu yang kedua pelayanan anak, ya khususnya di daerah Dawan dan Kasembon. Nah, adapun yang terlibat di dalam pelayanan ini, karena ini mengingat pandemi, ya, jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tujuan Tuhan itu bisa tetap tersampaikan. Jadi mohon maaf tidak bisa melibatkan semua jemaat untuk ikut, sehingga cukup hanya tim Satgas Gereja yang mewakili jemaat untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, total dana yang dibutuhkan ya untuk 5 lokasi di mana kita mengadakan Natal ini adalah 10.119.000. Jadi itu dana yang dibutuhkan untuk kita bisa ngaturaken tentrem rahayu, untuk memberitakan damai sejahtera. Nah, untuk itu mari kita doakan dan mari kita memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan melalui Natal 2021. Itu sebabnya mulai minggu depan akan ada kantong persembahan yang akan diedarkan, yang itu untuk mendukung kegiatan Natal 2021. Nah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak bisa hadir di gereja dan ingin mendukung Natal 2021 gereja, nanti akan mentransfer ya persembahan Natalnya di rekening bendahara panitia Natal yang nanti akan di-share di grup gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti ketika memberikan persembahan untuk Natal, ketika mentransfer kepada rekening bendahara panitia Natal atau Satgas Gereja, nanti di belakang persembahan itu akan ditambahi angka 25. Nah, itu sebagai kode bahwa itu adalah untuk persembahan Natal ketika memberikan persembahan secara online. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti datang di gereja bisa langsung memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Ya, selain persembahan rutin mingguan, jadi ada tambahan yaitu kantong yang akan diedarkan untuk mendukung kegiatan Natal, dan itu akan dilakukan sampai dengan akhir Desember ini ya, untuk menggalang dana Natal, persembahan Natal. Jadi kita ingat ya, minggu lalu Pak Harvey sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contohnya ada seorang janda ya yang miskin, ya bukan janda yang kaya. Nah, janda yang miskin ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia tidak tahu besok bagaimana. Tapi Alkitab mengatakan setelah janda itu memberikan persembahan semuanya untuk Tuhan, Alkitab tidak mencatat besoknya dia mati kelaparan, tidak. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa dia tetap hidup. Itu artinya bahwa di balik apa yang kita berikan, pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya ini berhubungan sekali dengan kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Dilayani dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yakinlah pasti tidak akan kekurangan. Maksudnya seperti apa?
melalui firman Tuhan hari ini akan dijawab. Dan jawaban firman Tuhan itu meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita tidak pernah berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ya, bayangkan ya, Yesus melakukan peristiwa yang spektakuler, memberi makan 4.000 orang, dan itu luar biasa. Namun setelah itu murid meragukan keberadaan Yesus. Ngapain Yesus ini ngajak kita pelayanan, untuk apa? Tidak ada keuntungannya, banyak ruginya. Ya kira-kira kalau dibahasakan itu seperti itu. Lalu ayat 17, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ini Yesus marah, saudara. Ketika mereka kurang percaya, ketika mereka hanya memikirkan masalah perut, ketika mereka rasanya tidak tulus di dalam memberi, kayak ada keterpaksaan ya untuk mereka bisa melayani, maka Yesus dengan tegas berkata, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Saudaraku, ini kecenderungan manusia. Seringkali mudah lupa dengan pemberian Tuhan, tetapi tidak pernah lupa kalau memohon kepada Tuhan. Tapi kalau sudah diberi, lupa. Tapi kalau belum diberi, terus ingat ya, terus ingat janjinya Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan janjimu? Belum kau berikan kepadaku. Tapi kalau sudah diberikan, lupa. Itu sebabnya kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Wah, ini keras, saudara. Kalau Tuhan ngomong gitu, aku sudah banyak memberikan yang terbaik kepadamu, masa kamu tidak ingat? Kalau kita digitukan sama Tuhan, gimana, saudara? Dan itu terjadi para murid ya, ketika mereka lupa dengan apa yang Tuhan telah buat mereka. Diingatkan sama Tuhan. Ayat 19, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Berarti ada 2 peristiwa. Satu, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul dikumpulkan oleh para murid. Peristiwa yang kedua, memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti tanpa ikan ya. Dengan 7 roti. Lalu sisa berapa? 7 bakul. Jadi totalnya sisanya berapa? 19 bakul, saudara. 12 orang, sisa 19 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudaraku, apa maksud dari semuanya ini? Mari kita lihat situasi ini. Kita lihat latar belakangnya dulu. Yang pertama, Yesus telah memberi makan 5.000 dan 4.000 orang dengan hanya beberapa roti dan ikan. Lalu para murid naik perahu tanpa cukup roti untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa yang dibawa itu tidak cukup, terlalu sedikit dibandingkan yang diterima oleh orang-orang yang dilayani pada waktu itu. Baik itu 5.000 maupun 4.000 orang.
Lalu yang kedua, para murid mulai membahas keadaan mereka. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu membicarakan fakta bahwa kamu tidak punya roti? Apakah kamu belum mengerti? Atau sesungguhnya kamu memang tidak mengerti, begitu ya? Nah, lalu apa yang tidak dimengerti oleh para murid di sini, saudaraku? Para murid tidak mengerti arti sisa 12 bakul dan 7 bakul dari peristiwa memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Memang sejak awal murid itu berat hati sesungguhnya untuk menjadi berkat bagi 5.000 dan 4.000. Berat. Ngapain Tuhan? Kita bersusah-susah untuk menjadi berkat buat mereka. Ya itu kan urusan mereka mengikut Engkau. Kalau mereka lapar ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita tidak perlu melayani mereka. Yang penting mereka sudah kita layani secara rohani. Tapi Yesus tidak. Yesus melihat kebutuhan manusia itu secara holistik, secara komprehensif, tubuh, jiwa, dan roh. Itu kebutuhan manusia. Ada kebutuhan tubuh yang harus dipenuhi, ada kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi, ada kebutuhan roh yang harus dipenuhi. Dan Yesus hadir untuk ketiga-tiganya. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku setiap engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu melingkupi 3 hal itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita dikuatkan. Jiwa kita disukakan. Roh kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Luar biasa, lengkap, utuh. Itu yang disebut dengan kata shalom. Ketika kita mengatakan shalom, itu artinya lengkap, utuh, saudara. Jadi melihat segala sesuatu secara utuh, tapi murid ini masih hitung-hitungan, saudaraku. Dalam memberi itu masih hitung-hitungan. Pada banyak mujizat yang para murid ini bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka masih hitung-hitungan, saudaraku. Sehingga para murid tidak mengerti, sampai dia tidak mengerti arti sisa 12 dan 17 bakul. Dari peristiwa memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Para murid berpikirnya Yesus itu hanya memikirkan orang-orang yang dilayani saja. Yesus tidak memikirkan mereka yang ikut dengan dia. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, saudaraku. Kadang kita begitu ya, kita hanya disuruh memberi, apa timbal baliknya buat saya? Kita disuruh mengasihi, apa timbal baliknya buat saya? Apa keuntungannya buat saya? Padahal ada banyak keuntungan yang Tuhan sudah berikan. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan, tapi kita masih ngomong seperti itu. Sehingga kalau dalam konteks saat itu Yesus akan berkata, degilkah hatimu sehingga engkau berkata demikian. Ada 12 bakul, ada 7 bakul. Itu luar biasa. Dan itu apa maksudnya? Apa arti tersisa, saudaraku? Mari kita lihat dulu ayat 19 sampai 21 ya. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Yang pertama, saudara, sisanya itu sesungguhnya adalah untuk siapa? Untuk para murid, yaitu untuk pelayan. Tapi mereka masih merasa belum cukup. Yang pertama, fakta pertama, ada 12 pelayan dan 12 keranjang yang tersisa. 1 keranjang penuh untuk setiap pelayan. Bayangkan, saudara. 1 orang dapat 1 keranjang penuh. Tapi dia masih, apa yang saya dapat Tuhan? Engkau hanya memikirkan bagaimana memberi, tapi engkau tidak memikirkan kami yang ikut dalam melayani engkau. Kita seringkali sebagai umat Tuhan begitu. Terlalu sedikit berkat yang saya terima, tapi saya dituntut banyak untuk memberi. Sering kita begitu, saudara. Padahal Tuhan itu tidak main-main dalam memberikan berkatnya untuk setiap kita.
dan pemberian kita tidak pernah bisa cukup untuk membalas kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Sekarang nafas hidup aja diberikan gratis oleh Tuhan sama kita. Kalau kita misalnya diizinkan Tuhan kena COVID, lalu kita butuh oksigen, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk beli oksigen itu, untuk kita bisa bernafas dengan lega. Tapi itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yang tidak terbatas itu diberikan Tuhan kepada kita. Penglihatan yang sempurna ini, saudara ketika bisa melihat seperti ini dengan bebas, apakah saudara harus membayar kepada Tuhan? Tidak. Diberikan cuma-cuma. Lalu kalau Tuhan izinkan kita tidak memiliki penglihatan atau tidak punya penglihatan, lalu kita berobat dan lain sebagainya, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan? Sangat banyak, saudaraku. Jadi artinya tidak terbatas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa berikan, mari kita lakukan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memikirkan kita terlebih dahulu. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita terlebih dahulu. Dan sudah saatnya kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah lupa dengan pelayan-pelayannya. 12 bakul untuk pelayan, satu orang, satu bakul penuh. Yang kedua, saudara, fakta yang kedua kalinya adalah 7 keranjang yang tersisa. Ya 7 itu jumlah kelengkapan yang melimpah, artinya tidak kurang. Tapi mereka merasa masih dapatnya sedikit, bahkan tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya masih ngomongin di situ, masih gosipin, masih membicarakan Yesus di perahu. Yesus kurang baik apa? 5.000, 4.000, Yesus tidak menyediakan hanya 5.000 untuk 4.000 saja, saudara. Sisa 12 dan 7, 19. Padahal muridnya hanya 12, saudara. Bayangkan, apa ndak itu melimpah? Masa masih kurang? Ya itu kerakusan dan ketamakan kita ya sebagai manusia. Dan yang pasti itu karena kedegilan hati kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan atas kehidupan kita. Semuanya Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan yang Dia minta itu hanya sedikit, saudara. Kalau saya tadi menampilkan nilai 10 juta sekian itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Tapi menurut kita itu angka yang besar. Tapi lihatlah, kalau anak saja rela ya, menyerahkan kepada murid 5 roti 2 ikannya, 5 roti 2 ikan yang kecil itu ketika diserahkan kepada Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, saudara. Jadi jangan pernah pesimis, yang penting ada punya hati untuk memberi. Seberapapun yang saudara berikan, ketika saudara berikan dengan tulus, dengan rela, serahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan itu harus dimulai bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya Yesus akan menjaga mereka ketika mereka menjaga orang lain. Artinya ketika saudara dan saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, penjagaan Tuhan itu terjadi, pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Sebagaimana saudara mengupayakan yang terbaik untuk orang lain, maka yang terbaik pula diberikan Tuhan kepada saudara. Murid ini tidak sadar, ketika dia sudah melayani 5.000, 4.000 orang, Tuhan sudah menyediakan 19 bakul buat mereka. Jadi ketika 5.004 orang terpelihara, para murid sesungguhnya juga terpelihara. Jadi Yesus akan menjaga setiap kita yang mau melayani Dia, ketika kita sebagai pelayan-pelayannya mau menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, Yesus mencukupi dan memelihara para murid sebagai pelayan, sebagaimana Yesus mencukupi dan memelihara 5.000 dan 4.000 orang yang dilayani oleh mereka.
Jadi ketika Tuhan hatinya mengasihi, ketika Tuhan hatinya memberi yang terbaik, mencukupi dan memelihara orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka setiap orang-orang yang dipakai untuk menjadi pelayan-pelayannya juga sudah pasti dicukupi dan sudah pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi yakinlah kalau saudara memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan kekurangan. Yang penting yang saudara berikan itu yang ada pada saudara, bukan apa yang tidak ada pada saudara. Ketika yang kita berikan itu adalah yang ada pada kita, yang terbaik buat Tuhan, yakinlah saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Gunakan pikiran saudara, gunakan perkataan saudara, gunakan tindakan saudara, waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara, harta saudara untuk Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti akan mencukupi dan memelihara kebutuhan hidup saudara. Dan saudara pasti tidak akan kekurangan, yakin itu. Banyak orang mengatakan ketika saya memberi saya kehilangan sesuatu. Tetapi sesungguhnya tidak, saudara. Ketika kita memberi, kita sedang menginvestasikan sesuatu yang tidak pernah hilang dan itu bersifat kekal. Dan artinya Tuhan memberkati. Kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, 5 roti 2 ikan itu mampu untuk memberi makan 5.000 orang. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. 7 roti ya bisa memberi makan 4.000 orang. Sisa 7 bakul roti. Luar biasa. Harusnya orang mungkin menikmati hanya 1 roti. Tapi karena Tuhan mencukupi memelihara bisa menikmati lebih dari 1 roti. Wow, luar biasa kan? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini yang disebut dengan arti tersisa. Mungkin dulu kita berpikir ya, kok sisa ya 12 bakul ini kenapa? Kok sisa ya? Kita mungkin berpikir, wah ini kekuasaan Tuhan ya, luar biasa. Mungkin hanya sebatas itu, tapi tidak. Itu bukti Tuhan memelihara setiap kita yang mau melayani Dia. 12 7 bakul itu untuk siapa? Bukan untuk orang-orang itu saudara, untuk yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan sudah sediakan. Jadi Tuhan tidak hanya memikirkan mereka yang dilayani, tapi yang ikut melayani juga dipikirkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yakinlah penjagaan, pencukupan dan pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya usaha kita akan semakin diberkati. Pekerjaan kita akan semakin diberkati. Kehidupan kita ya dalam kapasitas kita masing-masing juga semakin diberkati. Kalau kita sedang sekolah, kita sedang studi, kuliah kita, pendidikan kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, orang yang memberi berkat akan menjadi makmur dan orang yang memberi minum dia juga akan diberi minum. Itu Amsal 11 ayat 25 mengatakan demikian, saudara. Jadi kalau kita memberi berkat, saudara akan menjadi makmur. Dan ketika kita memberi minum, maka sudah pasti kita juga akan diberi minum. Jadi Tuhan itu tidak pernah tutup mata dengan setiap kita yang rela hati memberikan yang terbaik kepadanya. Itu sebabnya tadi saya menyampaikan ya, orang yang memberi tidak akan kekurangan. Karena Alkitab mengatakan ketika kita memberi, kita akan menjadi makmur, saudara. Tidak menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan menjadi miskin. Tidak ada. Tapi dia akan menjadi makmur. Dia akan menjadi sehat. Dia akan menjadi kuat. Dan itu menjadi bagian yang luar biasa. Tapi beda lagi ceritanya kalau kita memberi dengan tidak rela, dengan tidak ikhlas atau pencitraan ya supaya dilihat wah luar biasa begitu, ya jangan berharap menjadi makmur di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Bukan masalah besar kecil yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati. Ada ketulusan atau tidak di situ. Dan itu menjadi bagian yang penting, saudaraku. Lalu di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sudah belajar tentang jemaat Filipi. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, ya. Tapi dia punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui siapa? Paulus yang terpenjara di mana? Di Roma. Dengan mengutus siapa? Epafroditus pada waktu itu. Dia bukan hanya sekedar mengutus Epafroditus, tetapi juga membiayai perjalanan Epafroditus. Bahkan menitipkan berkat untuk Paulus yang itu disampaikan melalui Epafroditus. Sebagai ucapan terima kasihnya Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan, Allahku, Allahnya Paulus, itu akan memenuhi segala kebutuhan jemaat di Filipi. Yang sudah rela hati, yang sudah ikhlas, yang sudah belajar untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini surat penggembalaan yang sungguh indah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana jemaat Filipi yang tidak kaya beda dengan jemaat Korintus yang kaya. Tetapi jemaat Filipi punya hati untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan dia meyakini sebagaimana Allah memelihara kehidupan Paulus yang terpenjara. Paulus saja yang terpenjara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang bebas. Kita pasti lebih banyak menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu benar adanya, bukan sesuatu yang bohong, ya. Bukan klise istilahnya orang, ya, orang sekarang klise, ya. Jadi supaya mereka senang, tidak, tapi itu bentuk kenyataan dan keyakinan bahwa Tuhan itu pasti memelihara, memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kadang kita begini saudara ya, kadang kita hanya sepenggal aja. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, puji Tuhan. Kita taunya hanya itu ya, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Padahal di balik peristiwa ini ada sesuatu yang melatar belakangi, yaitu pemberian yang tulus ikhlas, yang rela yang dilakukan jemaat Filipi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan mencukupi memelihara kehidupan kita ketika kita punya hati memberi, saudaraku ya. Jadi jangan ingin berkatnya saja, tapi giliran untuk memberinya kita susah. Kita pengennya dipenuhi sama Tuhan, dipenuhi. Tapi kita tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Salah saudara. Yang melatar belakangi adalah karena mendukung pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah ingin berhutang, saudara, dari apa yang kita berikan kepadanya. Makanya Tuhan memberkati berkali lipat ganda. Coba ingat-ingat berapa banyak yang saudara beri untuk Tuhan. Lalu kemudian coba jenengan hitung, Bapak Ibu sudah hitung berapa banyak yang Tuhan berikan ke jenengan. Kalau katakanlah jenengan ngasih 100.000, kira-kira Tuhan itu memberi berapa? Apakah 50.000? Atau lebih dari 100.000, bahkan tidak bisa kita hitung dalam hidup kita. Saya yakin jawabannya pasti yang kedua. Lebih dari 100.000, bahkan kita tidak bisa menghitung berkat yang Tuhan berikan. Tapi kita rasanya bangga gitu, sudah bisa ngasih segitu. Apalagi mungkin kita bisa ngasih jutaan gitu ya. Wah, wis bangga, saya sudah memberi 1 juta, 2 juta. Padahal Tuhan memberi lebih dari itu. Itu sebabnya ketika kita memberi dengan benar tidak pernah akan ada kesombongan. Tetap akan rendah hati. Nah, itu menjadi bagian yang penting yang harus kita ingat. Kesimpulan dari perenungan kita pagi ini. Ketika kita menyediakan diri untuk mau melayani pekerjaan Tuhan, mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dilayani oleh Tuhan. Ingat itu saudara. Ketika kita mau untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dilayani oleh Tuhan. Kita dijaga, kita disertai, dan kita dipelihara oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Jangan sampai kita seperti murid-murid ya saat itu. Ada kedegilan hati.
sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu melayani kita, bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita menghabiskan hidup untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa dan caranya. Jadi ketika kita menghabiskan hidup untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa dan caranya. Hal sederhana saudara, saya saksikan ketika saya melayani di sebuah perintisan dan itu masih mahasiswa, untuk mendapatkan sabun mandi, untuk mendapatkan mie instan, wah, itu sesuatu yang tidak mudah. Dan bagi kami itu sesuatu yang sangat berharga. Ketika kami bisa dapat sabun mandi, ketika kami bisa dapat super mie, apalagi ditambah telur, waduh, senangnya enggak karu-karuan. Itu sama nilainya kami makan di restoran, saudara. Dan itu kami alami dalam pelayanan perintisan, saudaraku. Kami bersusah payah, kami berjerih lelah untuk menolong hamba Tuhan yang melayani di situ, saudaraku. Dan kami tahu juga bahwa hamba Tuhan itu juga berjuang untuk kehidupannya, ya, karena masih di perintisan. Lalu apa yang terjadi, saudara, ketika itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun ya, 1 tahun. Pintu berkat itu terbuka, saudaraku. Ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan, saya masih ingat, kalau tidak salah ngasih uang 30.000. Dan itu bisa dipakai untuk beli sabun dan super mie, saudara. Dan itu diberikan setiap bulan. Wah, senangnya bukan main. Ketika waktu itu ada 3-4 orang yang ikut melayani di situ, kami diajak ke minimarket, dikasih uang ini 30.000. Silahkan. Ya, beli sabun mandi dan beli super mie. Meskipun kami tahu itu tidak cukup untuk 1 bulan, saudara. Tapi senangnya luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami meyakini bahwa ketika kita menghabiskan hidup untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa dan caranya. Dan itu terus sampai kurang lebih sekitar 3 tahunan ya, 3-4 tahunan ketika kami melayani di perintisan itu, sampai kami pindah ke tempat yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh, kita tulus melayani Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tutup mata atas setiap kita. Pasti Tuhan menyediakan dengan caranya. Dan mengapa orang itu tidak pernah berhenti untuk memberi kepada kami? Kesaksian orang yang memberi itu adalah ketika dia memberi, usahanya itu semakin diberkati. Tetapi ketika dia mulai tidak memberi, saudara, usahanya itu mulai sulit. Tetapi ketika dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, wah, pekerjaannya semakin diberkati Tuhan. Itu kesaksian orang yang memberi kepada kami pada saat itu. Makanya senang sekali. Ya. Jadi kalau ada keterlambatan dalam memberi itu, justru yang memberi itu yang minta maaf gitu ya. Wah, maaf, kami terlambat untuk memberi, sampai sebegitunya, saudaraku. Karena dia melihat itu, ketika dia mulai mengurangi pemberiannya atau tidak memberi, ada sesuatu masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya dia terus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menghabiskan hidup kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Jadi seluruh kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Yakinlah kebutuhan saudara dan saya akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa dan caranya. Tuhan tidak pernah menutup mata akan kebutuhan kita di saat kita mau dipakai untuk melayaninya atas pekerjaannya di dunia ini. Jadi ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah menutup mata akan kebutuhan kita di saat kita mau dipakai untuk melayaninya atas pekerjaannya di dunia ini.
Kalau saudara dan saya mengamini kebenaran firman Tuhan ini, maka sudah pasti saudara dan saya akan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk mengambil sikap doa merenungkan apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita dari Tuhan. Dan apa yang hendak kita mau nyatakan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Sementara Bapak Ibu Saudaraku berdoa secara pribadi, musik akan mengalun dengan pujian respon firman Tuhan, semua karena anugerahnya. Silakan Bapak Ibu Saudaraku masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Setiap kita pasti diberi berkat oleh Tuhan, dan berkat yang diterima masing-masing orang itu berbeda. Namun Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kita, meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan dari apa yang ada pada kita. Apa yang hendak kita mau berikan untuk Tuhan? Apa yang hendak kita mau persembahkan buat Tuhan? Yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan membukakan mata hati kita. Firman Tuhan meneguhkan setiap kita bahwa Yesus menjaga, Yesus mencukupi, Yesus memelihara. Yesus tidak pernah tutup mata atas setiap kebutuhan kita. Asalkan kita tulus dan rela untuk melayani pekerjaannya, maka semuanya disediakannya. Karena anugerahnya besar buat kita sekalian. Mari kita pujikan bersama pujian ini, untuk kita mengingat segala anugerahnya, segala kemurahannya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya. Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini mengatakan bahwa semua anugerah Tuhan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudaraku dan saya. Semua anugerah Tuhan itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga Dia rela untuk lahir di dunia ini, dan akan kita peringati bulan Desember nanti. Kehadirannya bukan sekedar hadir, tetapi kehadirannya untuk memberitakan damai sejahtera, untuk menolong mereka yang lemah, untuk menyelamatkan mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada pekerjaannya yang luar biasa, dan apakah kita mau menjadi pelayan-pelayannya? Apakah kita mau untuk terlibat dalam pekerjaannya? Melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Dia, melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai ucapan syukur,
Karena Tuhan telah memberikan yang tidak terbatas bagi kehidupan kita. Untuk mengingat semua anugerah-Nya. Untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka dapat merasakan, mereka dapat mengalami anugerah-Nya di dalam kehidupannya. Mereka tidak hanya diberkati secara jasmani, tetapi secara jiwa, secara roh juga diberkati. Karena damai sejahtera Kristus hadir di dalamnya. Dan ingatlah, apa yang saudaraku semua sudah berikan buat Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Itu adalah investasi kekekalan, dan itu semua tercatat dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap kita yang meninggal di dalam Tuhan, karena pekerjaan baiknya, perbuatan baiknya itu menyertainya. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya pemberian kepada Tuhan itu adalah investasi yang kekal. Berbahagialah kita ketika nanti kita sudah tidak di dunia ini. Perbuatan baik yang Tuhan percayakan kepada kita menyertai kita sampai dalam kerajaan surga. Itu sebabnya mari kita katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidah, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggil, bukan karena kelebihanmu. Amin Tuhan. Oh, bukan karena baik rupa, bukan karena kecakapan, kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakai. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau lipat, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberi kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau lipat, sekali lagi katakan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 21 yang dilatar belakangi dengan sebuah
peristiwa yang luar biasa, yaitu Engkau memelihara para murid-murid-Mu, para pelayan-pelayan-Mu dengan 12 bakul dan 7 bakul. Dan itu menjadi nilai kesempurnaan, kelimpahan atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Maka kami meyakini, kami percaya tidak ada satupun setiap kami yang hadir di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing, kehidupan mereka tidak dipelihara oleh Tuhan. Semuanya pasti dipelihara oleh Tuhan. Semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Semuanya pasti dijagai. Semuanya pasti disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan izinkan situasi-situasi yang sulit terjadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak-Mu sendirian. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan melalui kehidupan itu untuk merasakan dan mengalami kuasa-Mu yang bekerja secara luar biasa. Itu sebabnya ajar kami untuk mengimani, untuk menghidupi firman-Mu ini Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oleh karena Engkau sudah melayani kami, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Siapa kami ini Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Karena Engkau kami menjadi berharga. Karena Engkau kami menjadi istimewa. Karena semua adalah anugerah-Mu. Untuk itu kami percayakan setiap yang sakit kiranya Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Setiap mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Tuhan Yesus sumber pemelihara. Meyakini bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencurahkan berkat-Nya, mengatur, menolong perekonomian setiap anak-anak-Mu. Usaha, bisnis, pekerjaan, semuanya dalam lingkupan kuat kuasa Tuhan. Sehingga semuanya diberkati meskipun dalam keadaan sulit seperti ini, tapi tetap mampu melihat kuasa Tuhan tidak terbatas dan sanggup menolong dan membawa untuk mencapai target yang Tuhan telah kehendaki. Untuk itu kami menyampaikan pada Engkau untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam pergumulan akan pekerjaan mereka, pergumulan akan bisnis usaha yang sedang dilakukan saat ini. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kami yakin, kami percaya kalau niat hatinya, motivasinya adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau, Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau hadir, Engkau ikut berperkara, menyatakan kebaikan atas pekerjaan, atas usaha, atas bisnis yang ada. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pendidikan mereka, studi mereka, masa depan mereka. Semuanya kami percayakan ke tangan kuasa-Mu, kepandaian, kecerdasan, prestasi, kejujuran, kedisiplinan, ketekunan itu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kelak menjadi pemimpin yang ternama, terhormat, termulia pada masa yang akan datang, yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Seluruh rumah tangga anak-anak-Mu diberkati, hubungan suami istri diberkati, hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua diberkati oleh Engkau. Setiap keluarga yang menyongsong akan kelahiran putra-putrinya yang terkasih seperti keluarga Pak Riono, kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dalam pimpinan-Mu, dalam penjagaan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan, sampai dengan melahirkan Ibu Patricia dan juga bayinya dalam keadaan sehat. Kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kami meyakini, kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik kepada Engkau, maka Engkau telah melayani kami. Engkau telah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Dan akhirnya kami hendak mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percayakan semuanya kepada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan harapan kami untuk menjadi berkat, pasti Tuhan menolong, memampukan kami.
mewujud nyatakannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percayakan semuanya kepada Engkau Tuhan. Baik setiap kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di ruangan online. Kami percayakan masing-masing seperti Bung Hendri dan Mami Ayu, seperti Bu Sunaryo, seperti keluarga Pak Beni yang ada di rumah, keluarga Pak Sandra, Ibu Edi, Mas Victor. Kami percayakan semua yang ada di ruang Zoom dan setiap kami yang ada di gedung gereja ini, kami percayakan semua kepada Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya dan mari kita terima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan kuasa Roh Kudus melingkupi masing-masing kami dan memberkati dalam seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian di dalam ibadah Minggu 21 November 2021. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.